Shalom, kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja untuk tiada yang
seperti dirimu. Karena aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Hari ini kita akan belajar satu pesan yang khusus mengingat kedatangan Yesus. Jadi kita akan belajar tentang kasusnya Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat kasusnya Yohanes Pembaptis. Boleh Ci Odil ya, boleh tolong. Siap, thank you. Thank you Ci, makasih. Lukas 3 ayat 1 sampai 7 dekat kok. Iya, boleh. Nah ini udah. Oh belum. Sorry. Oke. Bapak Ibu teman-teman, kita bacanya gini dulu ya. Jadi kita lihat dulu ini kasusnya, pembukaannya begini nih. Lukas 3 ayat 1 sampai 17. Dalam tahun ke-15 Kaisar Tiberius itu terkenal kejam ya. Ketika Pontius Pilatus, nah ini orang juga jahat sekali ya. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Jadi ini masanya Pontius berkuasa. Dan Herodes, raja wilayah Galilea, ini Herodes yang gawat juga. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ini ceritanya makin aneh karena imam besarnya ada 2. Jadi udah pemerintahnya jahat, Romawinya jahat semua. Lalu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ini 2 orang ini menjadi imam besar. Lalu datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Dan kemudian Yohanes datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberikan baptisan pertobatan. Pertobatan tuh pakai bahasa aslinya adalah perubahan pikiran gitu ya. Sebagai pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu teman-teman kita lihat bahwa sebenarnya situasinya makin sulit. Kayak tahun depan kata orang banyak kesulitan gitu ya. Situasi kita sama kayak gini lah kira-kira. Makin gak jelas, makin sulit. Tapi lucu nih, Yohanes ini baru bergerak setelah datang firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Yohanes itu tidak bergerak kalau gak datang firman Tuhan. Jadi Yohanes itu menanti sekian lama, lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, baru dia berjalan ke seluruh wilayah sekitar Yordan untuk memberitakan cuman satu pesan, baptisan pertobatan, baptisan perubahan pikiran. Bapak Ibu teman-teman dari sini kita belajar satu hal nih. Jadi Ibu Odilia kalau kita lihat, Bapak Ibu juga kita lihat, yang namanya pertobatan tuh selalu berubah pikiran. Jadi gini nih, saya ditegur sih sama ayat ini. Jadi maksudnya saya suka baptis orang air gitu ya, tapi saya gak pernah tanya sama dia apakah otaknya udah berubah. Kalau otaknya gak berubah sebenarnya, kalau pikirannya gak berubah dia gak boleh dibaptis sebenarnya gitu. Jadi hari ini saya waktu siapin ini, saya bilang saya Tuhan mesti siapin apa ya buat gereja Mount Hermon nih, saudara saya semua di sini. Lalu ternyata saya ditegur sendiri, kalau mau ngebaptis orang itu mesti orangnya berubah pikiran dulu. Kalau orangnya gak berubah pikiran, mendingan gak usah dibaptis. Jadi Yohanes ini keras sekali. Dia baptisannya cuma baptisan pertobatan. Nah kita lihat deh, dia makin lama makin keras nih Yohanes. Jadi prinsip yang pertama yang kita mesti tahu adalah kalau orang mau dibaptis air, dia mesti berubah pikiran. Jangan cuma saya mau percaya Yesus gitu, terus kita baptis. Enggak. Dia kita tanya dulu, lu mau berubah gak pikirannya? Kalau pikirannya mau berubah, baru dibaptis. Nah, Bapak Ibu perubahan pikiran seperti apa? Nah di sini ada, aku punya banyak orang nih. Fit, ayo coba. Koko David, perubahan pikiran tuh apa sih? Perubahan pikiran. Kita mesti berubah pikirannya dulu, baru boleh dibaptis air. Itu maksudnya apa? Perubahan pikiran apa Fit? Yang David tahu. Jahat jadi baik. Bagus. Dia perubahan pikiran apa?
Luis nggak ada, ya Dias dulu. Luis kabur sebelum dipanggil, iya. Dias, yuk. Cihana, perubahan pikiran apa? Dari apa? Dari apa? Cici Febe bukan? Cici Anita. Iya, Cici Anita. Bagus. Dias? Ais, nyontek Dias. Iya, bagus Bapak Ibu. Aku waktu nyari ini, aku bingung nih sampai sini aku stuck. Terus pas malam aku mau tidur, Tuhan bilang kamu buka buku itu halaman 87. Di depan aku tidak ada buku. Terus Tuhan bilang buka halaman 87. Aku buka halaman 87 dan di situ jawabannya. Jawabannya ternyata ini Bapak Ibu. Ini yang namanya perubahan pikiran. Kamu itu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kamu dilarang menjadi hamba manusia. Wah, ini kata-kata gak enak banget ya. Jadi saya bilang, Tuhan ini kasar ya kata-kata. Tuhan bilang, bener ya Kob. Sekarang bayangin gini deh. Ci Odilia, ada handphone ya? Pinjam Ci. Bapak Ibu lihat ya. Ini handphonenya dia saya bayarin. Waktu handphonenya saya bayarin, saya beli, udah lunas dibayar. Terus handphone ini jadi hamba siapa? Hamba pemilik lamanya apa hamba pemilik barunya? Pemilik baru. Dan dia sama sekali tidak boleh melayani pemilik lama. Itu maksudnya Tuhan. Kamu tuh udah dibeli dan sudah lunas, bukan dicicil. Lunas. Karena ini udah lunas saya bayar, maka handphone ini punya saya semuanya. Dan dia harusnya melayani saya. Jadi kata-katanya itu. Jadi Bapak Ibu perubahan pikiran adalah, thank you. Perubahan pikiran adalah kita itu udah gak boleh lagi jadi hamba manusia. Itu dia. Jadi kalau kita masih pengen jadi hamba manusia, mendingan kita jangan dibaptis air. Itu tuh. Jadi Bapak Ibu, Yohanes bawa beritanya begitu. Kamu itu siapa? Kamu kalau mau bertobat begini. Nah jadi Bapak Ibu hari ini kita ingat. Kalau ada orang datang ke kita minta dibaptis air, kita tanya dia. Kamu kalau udah dibaptis nih ya, kamu tuh udah dibeli dan lunas dibayar. Kamu tidak boleh lagi jadi hamba manusia. Nah teman-teman, lanjutnya tuh seperti apa? Jadi ingat ya, hamba manusia tuh melayani kepentingan manusia. Kalau hamba Tuhan melayani kepentingan Tuhan. Kayak saya punya adik saya kerja kebetulan di bank. Dia kerja di bank, hamba manusia apa hamba Tuhan? Itu dia yang nakutin. Saya bilang dia hamba manusia, saya bilang dia juga hamba Tuhan. Lucu ya, terus Tuhan ingetin saya gini. Yakob, kamu ingat gak ada 3 orang di Alkitab yang sangat hebat. Dan 3-3-nya ini aneh pekerjaannya. Yang pertama namanya Yusuf anak Yakob. Dia melayani sebagai apa Bapak Ibu? Tangan kanan Firaun. Jadi dia hamba Firaun apa hamba Tuhan? Nah itu tuh hati-hati. Sepanjang cerita Alkitab dia ternyata hamba Tuhan. Lalu ada orang kedua namanya Daniel. Hamba siapa tuh? Melayani lebih dari 4 raja. Nebukadnezar, Darius, dan sebagainya. Dia hamba siapa? Lucu tuh, hamba Tuhan tetap. Tapi kerja di pemerintahannya Nebukadnezar. Hamba Tuhan tapi kerja di bawah Firaun. Lalu ada satu lagi, hebat juga. Cewek yang ini. Siapa ya Kak? Iya, betul. Esther. Esther tuh melayani siapa? Esther tuh hamba Tuhan. Tapi jadi istirahat aja. Jadi Bapak Ibu adik saya kerja di bank itu hamba Tuhan. Tapi kerja di bank. Lalu kakak juga kerja ya. Kakak kerja. Hamba Tuhan tapi kerja. Jadi teman-teman ini dia maksudnya. Kita tidak lagi jadi hamba manusia tapi kita jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah lunas di daya. Itu yang namanya perubahan pikiran. Nah Yohanes ngomongin ini. Nah Bapak Ibu, lalu cerita Yohanesnya lanjut. Dia datang ke seluruh wilayah sekitar Yordan. Sekitar Yordan dia ke semua wilayahnya. Jadi gak ada satu wilayah pun yang dia gak kunjungin. Untuk memberitakan baptisan pertobatan sebagai pengampunan dosa. Sebagaimana tertulis di kitab Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3-5 ya. Suatu suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan direndahkan, yang berliku-liku akan menjadi lurus dan yang berlekuk-lekuk menjadi jalan yang rata. Dan semua manusia akan melihat keselamatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita sekarang bisa lanjutin polanya, itu dia. Dari bertobat, kalau dia mengubah pikirannya maka dia namanya bertobat. Kalau udah bertobat boleh dibaptis
air. Kalau udah dibaptis air, nanti dia ditimbun, diratakan, dan diluruskan. Nah ini menarik nih sampai sini. Kakak, Cici namanya siapa Ci? Sorry, Cici yang di belakang dia namanya siapa? Cilili. Cilili apa maksudnya ditimbun, diratakan, diluruskan? Diproses Tuhan. Lucu ya, kalimat ini lucu kalimat Yesaya. Jadi saya nggak begitu paham. Kemudian saya lihat lanjutannya Yohanes. Ternyata ceritanya begini, maksudnya ditimbun, diratakan, diluruskan itu maksudnya begini. Yohanes berkata kepada kerumunan orang yang datang untuk dibaptisnya, ulang! Siapa yang beritahu kamu supaya menghindari muka yang akan datang? Ulang kamu. Siapa sih yang kasih tahu lu untuk menghindari muka yang akan datang? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Hasilkan buah yang sesuai perubahan pikiranmu. Jangan berpikir mentang-mentang Abraham adalah bapa kami, maka kamu pasti selamat. Gak penting banget tuh Abraham. Tuhan bisa bikin anak untuk Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan kalimat ini keluarnya di sini. Yang ngomong Yohanes ternyata. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang kalos. Buah yang kalos. Bapak Ibu dia pakai kata aslinya kalos. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang kalos akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu, nah ini dia nih. Yang namanya ditimbun, diratakan, diluruskan adalah harus menghasilkan buah yang kalos. Jadi kalau nggak bisa menghasilkan buah yang kalos, itu tanah harus digarap lagi. Jadi misalnya saya ketemu anak nih namanya David, Fit pinjam sini Fit, sini. Lalu saya periksa si David, saya lihat David ini ternyata tidak menghasilkan buah yang kalos. Maka dia harus digarap lagi, ditimbun, diratakan, diluruskan. Sampai dia menghasilkan buah yang kalos. Itu maksudnya. Jadi walaupun David udah berubah pikiran, selama dia belum menghasilkan buah yang kalos, maka dia tetap harus digarap, ditimbun, diratakan, diluruskan. Paham Fit? Paham gak? Paham, thank you Fit, makasih. Nanti dipanggil lagi ya, minta tolong lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ini sekarang kita jadi punya pertanyaan. Kata kalos itu artinya buah yang lebih baik, bukan buah yang baik. Buah yang lebih baik. Jadi kalau orang lain menghasilkan buah kayak gitu, saya harus kalos, saya harus lebih baik. Nah, ini pertanyaannya kalos di mata siapa? Cilili, buah yang baik di mata siapa? Di mata manusia apa di mata Tuhan? Di mata Tuhan, betul Cilili. Jadi Bapak Ibu, kita harus menghasilkan buah yang kalos di mata Tuhan. Apa sih yang kalos di mata Tuhan? Ini dia yang kalos di mata Tuhan. Gampang jawabannya. Jadi Cilili hari ini mau berangkat kerja dan ingin menghasilkan buah yang kalos. Maka Cici bilang, Tuhan saya mau kerja. Saya mau menghasilkan buah yang kalos hari ini Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Oh baik. Kalau gitu kamu hari ini nanti di kantor gini. Oh memang Tuhan plannya begitu hari ini di kantor saya. Iya Lili itu plan saya. Oh baik Tuhan saya laksanakan apa keinginan Tuhan. Itu namanya menghasilkan buah yang kalos. Cihana besok misalnya mau berangkat mengunjungi temannya di rumah sakit. Lalu dia tanya, Tuhan besok saya ke Karoles nih mesti ngapain Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan buah yang kalos di sana? Lalu Tuhan bilang begitu kamu datang, kamu ketemu satpam. Satpam itu anaknya lagi sakit, kamu doakan dia, biar anaknya sembuh. Buah yang kalos. Jadi Bapak Ibu, itu yang Yohanes Pembaptis bilang, kamu harus menghasilkan buah yang kalos. Sesudah dibaptis, hasilkanlah buah. Jadi Bapak Ibu ini Efesus 2 ayat 10. Nah Bapak Ibu jadi sekarang kita ngerti. Nah orang banyak itu bertanya kepadanya. Oh jadi kami harus menghasilkan buah yang kalos Yohanes? Iya kamu harus menghasilkan buah yang kalos. Lalu apa yang harus kami lakukan? Lalu Bapak Ibu Yohanes menjawab. Yang punya 2 helai baju. Kasih satunya ke orang yang gak punya. Kalau dia punya makanan. Bagi ke yang gak punya makanan. Nah itu namanya buah yang kalos. Jadi buah kalos adalah berbagi. Kalau kita kelebihan kita mesti bagi. Gak boleh kita punya kelebihan. Jadi prinsip yang pertama adalah kalau mau menghasilkan buah yang kalos, berbagi. Gak boleh pelit, murah hati. Lalu datanglah juga pemungut cukai. Pemungut cukai datang untuk dibaptis juga. Lalu mereka bertanya, Guru,
kami ini mau mengubah pikiran kami mau dibaptis guru. Apa yang harus kami lakukan? Terus dia berkata kepada mereka, jangan menagih lebih dari yang ditentukan kepadamu. Lalu prajurit-prajurit juga bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab mereka, jangan merampas atau memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jadi akhirnya kita bisa lengkapin nih. Yang namanya buah yang kalos adalah senang berbagi. Kemudian jujur, gak nagih lebih. Terus gak serakah, gak boros hidupnya. Cukupkan dengan apa gajimu. Jangan pengen ini, pengen nyicil, pengen ini. Jangan. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Itu namanya kalos. Jadi Bapak Ibu, yang namanya berubah pikiran tuh kayak gitu di cerita ini. Namun ceritanya lanjut. Orang-orang itu sedang menanti-nanti. Mereka semua bertanya-tanya, apakah Yohanes ini Mesias ya? Lalu Yohanes menjawab orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih kuat dariku akan datang. Itu kalimatnya bukannya dia yang lebih berkuasa. Dia yang lebih hebat dari aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan Bapak Ibu, itu terjemahannya kurang pas. Terjemahannya adalah membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup sama sekali. Andai kata aku layak pun aku gak sanggup. Gak punya kekuatan aku untuk buka tali kasutnya. Nah Bapak Ibu dia pakai kalimatnya itu. Jadi Bapak Ibu ini lucu ya, Yohanes Pembaptis itu kan dari kandungan udah dipenuhi Roh Kudus. Tapi lucu ya, dia sangat tahu batas urapannya. Dia bilang aku tidak lebih kuat dari dia. Kedua, bahkan buka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Nah Bapak Ibu Yohanes Pembaptis ini lucu ya, ternyata dia tahu urapannya apa aja. Kita tahu gak sih urapan kita apa aja? Cilili diurapi Tuhan jadi apa? David diurapi Tuhan jadi apa? Cianita diurapi Tuhan jadi apa? Cianita banyak karunianya kan? Diurapi Tuhan jadi apa? Dias diurapi Tuhan jadi apa? Dulu saya pikir saya diurapi Tuhan jadi pemusik. Tapi ternyata saya tidak diurapi jadi itu. Saya jadi pemusik yang bagus. Saya main di televisi bagus lah, keren lah. Saya main sama orkestra. Tapi ternyata urapan saya yang sesungguhnya bukan itu. Jadi Bapak Ibu kita mesti tahu urapan kita apa. Yohanes Pembaptis tuh dari lahir tuh penuh Roh Kudus. Tapi dia gak berani ngasal sama sekali. Dia bilang, enggak, dia lebih hebat. Padahal itu sepupunya sama-sama dipenuhi Roh Kudus dari kandungan. Tapi dia gak berani ngomong begitu. Dia bilang gue buka tali sepatunya aja gak sanggup, bukan gak layak, gak sanggup gue. Nah Bapak Ibu kita mesti tahu urapan kita apa. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya Roh Kudus pasti kita tahu urapan apa. Saya diurapi Tuhan untuk jadi ini. Dan saya gak berani lebihin. Gak berani. Kalau saya punya Roh Kudus ya. Tapi kalau saya gak punya Roh Kudus, saya ngaku-ngaku, oh saya berani loh ngambil semua jabatan orang. Saya bilang saya diurapi Tuhan di situ. Saya diurapi Tuhan juga jadi WL. Saya diurapi Tuhan juga jadi ini. Jadi bendahara, jadi ini, jadi ini. Saya bisa bilang begitu loh. Tapi orang yang diurapi Roh Kudus itu tahu banget dia diurapi untuk apa aja. Nah ini jadi pertanyaan nih. Apakah teori saya ini benar? Kalau orang yang punya Roh Kudus pasti tahu urapannya. Pasti tahu batas urapannya. Mari kita lanjutkan. Lalu Yohanes bilang lagi, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini ngeri nih, kalimat sampai sini ngeri. Alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke lumbungnya. Debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah Bapak Ibu ini kalimat lebih ngeri lagi. Yohanes tahu dia gak ada akses sama sekali ke Roh Kudus. Hebat gak? Jadi dia bilang, nanti yang datang tuh ya, saya buka tali kasutnya aja gak sanggup. Dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus tapi saya tidak punya akses ke Roh Kudus. Saya gak sanggup baptis kamu pakai Roh Kudus. Gak sanggup sama sekali. Yohanes tuh yang ngomong. Jadi dia tahu banget batasnya dia di mana. Nah terus udah gitu dia bilang lagi. Yohanes juga tahu dia gak bisa. Dia gak ada kemampuan untuk membaptis orang dengan Roh Kudus. Dia cuma mampu beritakan dan mampu baptis air. Lebih dari itu dia gak berani. Dia tahu batasnya. Dan Yohanes tahu kemampuan Yesus apa. Jadi kalau saya ketemu teman-teman, misalnya saya dipenuhi Roh Kudus. Lalu saya ketemu sama Kak Odil.
yang dipenuhi Roh Kudus juga, saya akan tahu batas urapan dia sampai mana. Batas urapan saya sampai mana. Saya akan tahu dan saya gak mungkin singgungan sama dia. Ngambil wilayah dia ngambil wilayah saya juga gak mungkin. Karena kita sama-sama punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan kasih tahu kita batas kita di mana. Jadi sekarang kita lihat inilah langkahnya Yohanes. Dia pertama menanti waktunya Tuhan, dia gak berani bergerak sebelum Tuhan kasih tahu dia. Lalu kemudian dia didatangi firman Allah, lalu dia bergerak ke seluruh Yordan. Karena firman Allah cuma suruh dia ke Yordan doang. Lalu dia mulai mengajari orang untuk mengubah pikiran. Bagi yang pikirannya mau berubah, dia dibaptis air. Ini langkah-langkah hidup Yohanes. Kemudian dia kasih tahu kita langkah-langkahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mampu baptis Roh Kudus. Tuhan Yesus itu mampu baptis dengan api. Tuhan Yesus itu mampu pisahkan gandum dan jerami. Nanti yang berguna disimpan, yang gak berguna dibakar. Itu batas urapannya Tuhan Yesus. Dan Yohanes tidak berani sentuh wilayah itu. Gak berani. Padahal dia punya Roh Kudus juga dari lahir. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah lalu kita lihat lagi ada. Jadi coba Bapak Ibu perhatiin dulu sebentar. Ini antara Yohanes sama Yesus ada kesamaannya. Ada juga perbedaannya. Coba awasin dulu kesamaannya yang mana. Silakan. Ambil waktu 1 menit untuk ngawasin. Di mana kesamaannya? Dua-duanya sama-sama dipenuhi Roh Kudus dari kandungan. Ya, Kak Odil di mana? Persamaannya adalah baptis untuk yang mau mengubah pikiran ya. Bagus. Lalu perbedaannya? Perbedaannya apa Kak? David, perbedaannya apa? Lalu? Ya masih banyak tuh. Lalu? Iya betul kakak. Betul kak. Iya, hampir semuanya beda. Betul ya? Hampir semuanya beda ya. Jadi Bapak Ibu ini lihat ya. Dua-duanya sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Tapi ternyata urapannya sangat berbeda. Nah ini yang kita belajar hari ini. Kita sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Tapi urapan kita pasti beda. Maka dinamakan tubuh Kristus. Beda-beda. Kak Odil pasti ada urapannya untuk sembuhin orang sakit. Saya urapannya mengajar. David urapannya lain lagi. Kalau kita tahu urapan kita semuanya, ini lengkap tubuh Kristus. Gak mungkin Mon Hermon tuh gak lengkap, gak mungkin. Gak mungkin kan Tuhan yang berdiri di gereja. Ya pasti lengkap. Cuman tinggal masing-masing tahu urapannya apa. Wih, kita bisa bergerak sama-sama. Kita bisa menangin semua sama-sama. Satu gereja ini kalau kumpul sama-sama tahu urapannya, pasti bisa menangin banyak hal. Bergerak sama-sama. Jadi yang penting adalah kita tahu nggak urapan kita. Ini dua orang yang sama-sama punya Roh Kudus tapi sangat berbeda. Lalu ada satu lagi nih, langkah yang satu orang tokoh ini, lucu juga nih orang ini. Bapak Ibu, Paulus menjelaskannya gini. Paulus bilang jangan ngaduk-ngaduk. Paulus bilang gitu, hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang Tuhan tentukan. Sehidup seperti yang Tuhan urapi. Jangan ngaduk-ngaduk. Kalau kamu ditentuin jadi itu Yakob, jangan ngaduk-ngaduk yang lain. Kalau kamu ditentukan jadi ini Dias, jangan ngaduk-ngaduk yang lain. Itu jadi kacau semuanya. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Bener loh. Ini prinsip bener banget. Kita tahu di kantor juga begitu kan. Orang marketing jangan nyampuin akunting. Orang akunting jangan nyampuin juga bagian gudang. Jangan ngaduk-ngaduk. Jadi berantakan semuanya. Gak bisa. Kamu bagiannya ini ya ini.
maka orang menentukan job desk. Tuhan juga menentukan dari awalnya. Maka Paulus bilang hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi pesan ini penting buat kita. Karena kita tahu nih kalau kita aduk-adukan majunya lambat bukan? Ya Kak Odil ya. Tapi kalau kita masing-masing tahu tugasnya apa, kita majunya cepet kan? Iya. Jadi teman-teman, ayo. Dunia butuh kita. Ayo kita tahu urapan kita batasnya di mana. Mana yang boleh, mana yang gak boleh kita kerjain. Lalu jalanin. Jangan campurin urusan orang, jangan mau kayak orang lain. Maka saya pusing dah kalau suka ada yang WA ke saya gini dah. Pak Yakub, calon gubernur siapa ya? 1, 2, apa 3? Aduh aku bilang gak urusan kita itu. Urusan kita mah begini. Jangan diaduk-aduk, ya kan? Terus Pak Yakub, menurut Pak Yakub bagusan kita begini apa begini. Aduh jangan ngaduk-ngaduk lagi Bu, itu urusan orang. Jangan diaduk-aduk. Bukan jatah saya, bukan jatah saya. Ngapain saya ngomongin juga. Nanti saya bikin kacau orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nah hari ini yang kita belajar adalah tentang ini. Lalu ada satu tokoh lagi yang lucu di sini. Nah ini dia. Tokoh yang berikut. Uts, Kak tolong Kak. Ya ini dia. Ada lagi orang yang ketiga. Itu pendengarnya Yohanes. Itu dia disuruh berubah pikiran, lalu disuruh baptis air, lalu menghasilkan buah yang sesuai pertobatannya. Dia itu artinya ditimbun diratakan. Nah sekarang pertanyaannya kita adalah, kita sendiri langkah kita lagi ada di mana? Boleh Kak tolong lagi? Thank you Kak Wadil. Bapak Ibu pertanyaan saya gini ya. Ini Bapak Ibu pelan-pelan ya, ini kepala saya kusut soalnya waktu nyiapin ini sejujurnya kepala saya kusut. Jadi yang saya mau tanya gini loh Bapak Ibu. Bisa gak sih sebenarnya saya dari sini lompat ke sini, terus lompat ke sini, terus lompat ke sini, lompat ke sini. Bisa nggak sih saya jumping? Atau nggak bisa? Coba bikin dulu Bapak Ibu, jangan jawab karena saya sampai sekarang nggak kejawab loh. Jadi bisa nggak? Itu kan ada 3 jalur, jalurnya Yohanes Pembaptis, jalurnya Yesus, jalurnya pendengarnya Yohanes. Bisa nggak itu pindah-pindah, jumping? Atau nggak bisa? Coba pikirin dulu pelan-pelan. Bisa nggak? Ci Lili mulai mikir. Ci, gimana Ci? Bisa nggak Ci Lili? Bisa nggak? Bisa nggak Kak Odil? Bisa? Fit? Bisa? Nggak bisa. Bapak Ibu kita akhirnya mesti memutuskan. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau kita udah ditentukan Tuhan jalannya ini, ya ini jalanin. Sampai Tuhan pindahin. Kalau Tuhan nggak pindahin, hiduplah sesuai apa yang Tuhan tentukan buat kita. Jangan nyampur-nyampurin. Bapak Ibu, saya ditegur Tuhan dulu loh. Tuhan bilang kamu ya Yakub ya, suka paling lucu dah. Itu orang karunianya itu, urapannya itu. Kamu bisa suruh dia ngerjain ini loh. Yang bukan urapan dia, bukan karunia dia. Tuhan aku bilang bukannya bagus kalau multitasking. Apaan multitasking kata Tuhan. Gak ada. Urapan dia itu, kerjaan dia itu. Jangan lusuk kerja. Nanti dia gak konsen ngerjain kerjaannya sendiri. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi gak bisa nih. Kita udah lihat 3 jalur ini dan kita tahu gak bisa diaduk-aduk. Jadi sekarang tanya sama Tuhan. Tuhan saya diurapi jadi apa? Lalu step saya bagaimana? Begitu udah tahu step saya gimana, saya diurapi jadi apa? Jalanin itu aja. Jangan yang kemana-mana. Gak bisa. Gak bisa. Jadi Bapak Ibu hari ini kita belajar. Ini kasus bagus sekali. Tuhan ngajarin kita jaga langkah masing-masing. Di tempat masing-masing aja. Di tempat yang aku tentukan untukmu. Jangan di tempat yang manusia tentukan untukmu. Lalu semuanya melayani aku. Semua sudah dibeli dan lunas dibayar. Kalian semua mesti jadi hambaku. Walaupun kerja di Bank Mandiri. Walaupun kerja di asuransi. Walaupun kerja di departemen ini. Walaupun kerja di rumah jualan online. Masing-masing ada tempatnya. Dan semuanya hambaku. Sudah lunas dibayar. Jadi Bapak Ibu,
Mari kita benerin langkah kita sama-sama. Mari kita tanya Tuhan, urapan saya apa? Tempat saya di mana? Langkah saya harus gimana? Lalu kita jalanin itu aja. Jangan mau disuruh manusia ngapain, jangan mau. Nanti jadi kacau. Lalu ingat, sepanjang hidup kita sudah lunas dibayar. Tadi Alkitabnya bilang, kamu sudah dibeli kayak handphone tadi. Sudah dibeli, sudah lunas dibayar. Maka dia harus melayani saya. Gak boleh melayani pemilik lamanya lagi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.